Tribuners dari Bekasi kita beralih ke kota Ambon. Puluhan remaja Masjid Imam Rijali, kampus IAIN Ambon melakukan aksi demonstrasi di depan Balai Kota Ambon pada hari ini Kamis 15 Juli 2021 siang. Dalam aksi itu mereka menolak pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro di kota Ambon. Masa datang dengan membawa spanduk berisikan tuntutan mereka. Selain pelaksanaan PPKM, masa juga menolak pemanfaatan kartu vaksin bagi masyarakat umum sebagai syarat administrasi di berbagai pelayanan publik. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Ambon, Tanita Patiasina, yang kini sudah bergabung bersama saya. Halo Tanita. Halo Dea, halo Tribuners. Tanita, bisa dijelaskan bagaimana jalannya aksi demonstrasi di depan kantor Balai Kota Ambon siang tadi? Baik, aksi ini dilakukan oleh remaja Masjid Iman Rijali Kampus IAIN Ambon. Dan aksi ini dimulai dari kawasan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan mereka melakukan long march sampai ke kantor Balai Kota Ambon sekitar pukul 11 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Memang aksi demonstrasi ini tidak berlangsung terlalu lama, hanya sekitar 30 tidak sampai 30 menit, dan mereka memang tidak sempat untuk menyampaikan tuntutan-tuntutan mereka secara baik di awal-awal karena memang ada sempat terjadi kericuhan di awal-awal demonstrasi, begitu Mita. Iya. Lalu apakah ada kericuhan yang berarti saat demonstrasi ini dilakukan, Tanita? Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa memang sempat terjadi kericuhan di antara petugas yang mengamankan jalannya demo dan para pendemo. Aksi ini sempat memanas karena beberapa demonstran sempat ditahan dan dipukul oleh beberapa oknum aparat. Ada sekitar 4 orang pendemo yang mendapatkan perlakuan dari pihak aparat. Tidak terlalu lama, memang masa cukup memanas karena melihat teman-teman mereka diperlakukan seperti itu oleh aparat gabungan. Kemudian setelah diamankan, mereka juga dikembalikan kepada pendemo. Dan memang aksi ini juga para pendemo disuruh pulang karena mereka tidak mengantongi izin untuk melakukan demonstrasi. Begitu, Mita. Iya. Lalu, apakah ada informasi, Tanita, tentang apa saja tuntutan para pendemo dalam aksi kali ini? Ada beberapa tuntutan yang mereka ingin sampaikan kepada pemerintah Kota Ambon. Seperti yang tadi saya bilang bahwa memang demonstrasi ini tidak berlangsung lama dan mereka sempat disuruh untuk kembali. Namun karena mereka ingin menyampaikan apa yang menjadi aspirasi mereka diberikan waktu kurang lebih selama 5 menit untuk menyampaikan aspirasi tersebut. Di antara lain, antaranya yang pertama itu menindaklanjuti instruksi Wali Kota Ambon nomor 2 dan 3 tahun 2021 tentang PPKM Mikro yang saat ini sedang berlangsung di Kota Ambon sejak tanggal 8 Juli 2021 dan berlangsung selama 2 pekan. Dan mereka menolak PPKM Mikro yang sedang berlangsung ini karena menurut mereka bahwa seharusnya tidak melalui instruksi Wali Kota Ambon. Instruksi Wali Kota Ambon tidak boleh memaksa membatasi masyarakat dan seharusnya itu melalui perwali peraturan Wali Kota. Demikian. Selanjutnya adalah mereka juga menolak surat edaran Kemenak Maluku tentang ditiadakan sholat Idul Adha yang nantinya akan berlangsung pekan depan. Yang selain itu juga mereka masih berhubungan dengan COVID-19. Mereka ingin pemerintah Kota Ambon melakukan transparansi anggaran COVID-19 karena mereka menilai bahwa selama ini pemerintah Kota Ambon tidak melakukan transparansi dalam anggaran COVID-19. Selain itu juga mereka mengharapkan pemerintah Kota Ambon melakukan evaluasi pada setiap rumah sakit karena mereka menilai bahwa ketika pasien yang datang ke rumah sakit itu akhirnya nanti divonis atau dibilangnya terkonfirmasi positif COVID-19. Selain itu mereka juga masih berhubungan dengan PPKM Mikro. Mereka meminta agar mereka menolak pemberlakuan kartu vaksin sebagai syarat administrasi dalam pelayanan publik. Karena dalam saat ini PPKM Mikro berlangsung,
banyak hal yang dibatasi dan menjadi syarat utama untuk masuk keluar kota Ambon. Seperti untuk masyarakat yang berada di Pulau Ambon yang seperti Maluku Tengah, yang memang masih dalam wilayah Pulau Ambon yang ingin masuk ke kota Ambon, wajib menunjukkan kartu vaksin untuk masuk ke kota Ambon. Selain itu juga untuk beberapa pelayan publik seperti untuk mengurusi IKTP, kemudian untuk ke kantor Balai Kota Ambon itu juga harus menunjukkan kartu vaksin. Menurut mereka vaksinasi itu tidak boleh tidak boleh diwajibkan. Selain itu mereka juga menolak keras masuknya tenaga kerja asing di Maluku. Mereka berharap bahwa masyarakat Maluku yang didahulukan daripada tenaga asing. Itulah 6 tuntutan dari para demonstran. Begitu, Mita. Iya, lalu apakah sudah ada tanggapan dari pemerintah Kota Ambon terkait demonstrasi ini? Hingga saat ini memang belum ada tanggapan dari pemerintah Kota Ambon. Pada saat melakukan demonstrasi memang hanya ada pihak kepolisian, pihak aparat dari pihak Satpol PP yang menjaga keamanan di sekitar kantor Balai Kota Ambon. Namun belum ada informasi lebih lanjut dari pemerintah Kota Ambon terkait tuntutan dari para demonstrasi ini. Meskipun pada saat aksi berlangsung ada koordinator bidang kerja Satgas COVID-19 Kota Ambon, Beni Selano, namun dia hanya meninjau melihat bagaimana demonstrasi sedang berlanjut dan memperingatkan demonstran untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan. Begitu deh. Iya. Lalu apakah akan ada aksi lanjutan dengan tuntutan yang sama di Ambon, Tanita? Ya, mereka sempat menyatakan kalau misalkan 6 tuntutan ini tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Ambon, mereka akan melakukan aksi yang sama di kemudian hari, bahkan akan membawa massa yang lebih banyak untuk mendatangi kantor Balai Kota Ambon. Demikian, Dea. Iya, baik. Terima kasih wartawan Tribun Ambon, Tanita Patasyana yang sudah melaporkan dari lokasi. Selamat kembali bertugas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.